Nah, sekarang mari kita membahas hubungan pengajaran Tuhan Yesus dengan hukum Taurat. Di sini ada beberapa contoh yang membuktikan bahwa di dalam pengajaran Tuhan Yesus itu sangat berkorespondensi dengan hukum Taurat. Sekali lagi saya ingin tekankan, memang Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 16 ayat 16 bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu batasnya sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Tetapi bukan berarti bahwa hukum Taurat sejak zaman Yohanes Pembaptis sudah pasif, tidak digunakan lagi. Nah, kalau ada yang memiliki konsep seperti itu, penafsiran mereka salah. Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan setelah zaman Yohanes Pembaptis, kita lihat ada korespondensi yang sangat kuat sekali antara pengajaran Tuhan Yesus dengan hukum Taurat. Bahkan Tuhan Yesus masih menjadi pelaku hukum Taurat yang setia dan taat dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Mari kita lihat. Yang pertama adalah ketika kita melihat struktur dari doa Bapa kami. Ternyata bahwa struktur doa Bapa kami itu sangat berkorespondens dengan pola doa rabbinik. Nah, kalau di dalam Injil kita bisa lihat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan seterusnya. Ternyata ini berkoresponden dengan doa rabbinik, yaitu doa Amidah, doa 18 berkat. Dalam Talmud, khususnya Berachot 33a, itu menggunakan struktur yang serupa, yaitu memulai dengan pujian kepada Allah, lalu kemudian dilanjutkan dengan permohonan, dan diakhiri dengan pengakuan tentang keesaan Tuhan. Nah, kesamaan antara doa Bapa kami dengan doa Amidah, yaitu doa rabbinik, bahwa kedua doa tersebut menekankan hubungan intim dengan Allah sebagai Bapa, Abba. Meski istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks keluarga Yahudi ya. Kemudian yang kedua, kesamaannya yaitu berkaitan dengan struktur pujian, permohonan, dan syukur. Itu mirip dengan pola doa rabbinik. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan perintah emas. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ternyata pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 12 ini itu juga berkorespondensi dengan pengajaran rabbinik, yaitu Talmud Bavli, yaitu Sabat 31a. Nah, Rabbi Hillel mengatakan, apa yang kau benci, jangan lakukan kepada sesamamu. Itulah seluruh Taurat. Sisanya adalah penjelasan. Nah, jadi kesamaan antara Yesus dan Hillel itu menggunakan prinsip etis yang sama. Meski Tuhan Yesus menyatakan secara positif dan Hillel menggunakan kalimat yang ditulis secara negatif. Tetapi keduanya itu merujuk pada Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan bahwa di dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus itu memiliki korespondensi yang kuat dengan hukum Taurat, yaitu berkaitan dengan kontroversi Sabat. Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, di dalam Markus 2 ayat 27 dikatakan, di situ Tuhan Yesus mengatakan Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini itu berkorespondensi dengan pengajaran rabbinik dalam Mishnah, yaitu di Yoma 85b. Sabat dapat dilanggar untuk menyelamatkan nyawa manusia. Nah, kesamaannya, keduanya menekankan tujuan Sabat sebagai sarana kesejahteraan manusia, bukan beban hukum. Tuhan Yesus dan para rabi sepakat bahwa kebutuhan manusia, seperti menyembuhkan pada hari Sabat, itu lebih penting daripada formalitas melakukan ritual hari Sabat. Kemudian bukti yang keempat, terjadi korespondensi atau terdapat korespondensi antara pengajaran Tuhan Yesus dengan hukum Taurat,
yaitu berkenaan dengan domba yang hilang. Di dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14 ada perumpamaan tentang gembala yang mencari satu domba yang hilang. Nah, di dalam ajaran rabbinik, di dalam Midrash Ecclesiastes Rabbah pasal 7 ayat yang ke-13, di situ diajarkan tentang, ada pengajaran tentang seorang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu ekor domba yang tersesat. Jadi kalau kita melihat dari kesamaannya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan para rabi adalah struktur perumpamaan yang identik, di mana ada kepedulian terhadap yang tersesat. Kemudian yang kedua, tema keselamatan individu dalam konteks komunitas, mirip dengan konsep tesufa atau pertobatan di dalam Yudaisme. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang ternyata ada korespondensi antara pengajaran Tuhan Yesus dengan pengajaran para rabi. Kemudian bukti yang kelima, yaitu berkenaan dengan istilah biji sesawi yang dipakai sebagai penggambaran kerajaan Allah. Nah, di dalam Injil, Markus pasal yang keempat ayat 30 sampai 32, perumpamaan biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon besar. Di situ dijelaskan tentang itu. Biji sesawi, dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar dan menjadi naungan bagi banyak makhluk. Di dalam Rabini, yaitu Talmud Bavli, dalam Berachot 34b, di situ ada pengajaran tentang kerajaan surga seperti biji mustard yang awalnya kecil, tetapi akhirnya menutupi seluruh taman. Nah, kesamaannya adalah tentang metafora pertumbuhan kerajaan Allah dari sesuatu yang kecil menjadi besar. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan penggunaan simbol alam, yaitu tumbuhan, untuk menjelaskan konsep teologi. Bahkan, topiknya pun mirip sekali. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon besar. Pengajaran para rabbinik mengajarkan kerajaan surga itu seperti biji mustard yang awalnya kecil, tetapi akhirnya menutupi seluruh taman. Kemudian bukti yang keenam, berkaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus yang berkorespondensi dengan hukum Taurat, yaitu penggunaan sema dalam ajaran kebenaran. Dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 30 dijelaskan di sana bahwa Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai Israel, kasihilah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Di dalam pengajaran rabbinik, yaitu Mishnah, dalam hal ini Berachot 2 ayat yang kedua, di situ juga ada sema yang harus diucapkan 2 kali sehari, sekali pagi dan sekali malam. Isinya sama, ya, dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus ketika ia mengutip Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Jadi dari kesamaannya kita bisa melihat bahwa keduanya, yaitu pengajaran Tuhan Yesus dan para rabi Yahudi, menekankan sema sebagai inti iman Yahudi. Dan Tuhan Yesus memposisikan diri sebagai guru yang setia pada tradisi ini, bukan sebagai pembaharu radikal. Kemudian yang ketujuh, yaitu berkaitan dengan bukti otoritas mengajar Tuhan Yesus, yaitu tentang istilah mengikat dan melepaskan. Kalau kita lihat di dalam Matius 16 ayat 19, di situ dikatakan, Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Nah, pengajaran ini berkorespondensi dengan pengajaran rabbinik dalam Mishnah, yaitu di Avot pasal 3 ayat yang ke-11. Para rabi memiliki wewenang untuk mengikat, melarang, dan juga melepaskan, mengizinkan, berdasarkan atau hukum oral. Jadi di sini kita melihat ada semacam kesejajaran logika. Tuhan Yesus mengatakan, Aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Para rabi memiliki wewenang untuk mengikat, melarang, dan juga melepaskan atau mengizinkan berdasarkan hukum oral. Ya, hukum lisan. Nah, kesamaannya, Tuhan Yesus memberikan otoritas ini kepada Petrus. Mirip dengan wewenang
yang dimiliki oleh para rabi yang terkemuka. Jadi kosakata mengikat, melepaskan, bahasa Ibraninya asar dan heter, adalah istilah teknis dalam hukum rabinik. Nah, kemudian yang berikutnya, bukti bahwa pengajaran Tuhan Yesus berkorespondensi dengan hukum Taurat, yaitu berkaitan dengan kritik terhadap kekayaan. Dalam Lukas 18 ayat 18-25, kisah orang kaya, Yesus berkata, "Jual semua hartamu, bagikanlah kepada orang miskin." Dalam pengajaran rabinik, dalam Misnah, di dalam Avot 2 ayat yang ke-8, lebih baik hidup dalam kemiskinan daripada menjadi kaya dengan cara haram. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 18, "Jual semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin." Misnah dalam Avot pasal 2 ayat yang ke-8 mengatakan lebih baik hidup dalam kemiskinan daripada menjadi kaya dengan cara haram. Nah, kesamaannya adalah bahwa keduanya mengkritik ketamaan dan menekankan keutamaan kemurahan hati. Nah, tema ini muncul dalam konteks diskusi etika sosial Yahudi. Kemudian, bukti yang ketiga berkenaan dengan korespondensi antara pengajaran Tuhan Yesus dengan hukum Taurat, yaitu berkaitan dengan kosakata garam. Nah, di dalam Matius 5 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Ya, kita sudah tahulah isinya ya, seperti apa. Nah, dalam pengajaran rabinik Yahudi, khususnya di dalam Talmud Bavli, Bechorot 8b, di situ diajarkan, garam adalah perjanjian antara Allah dan dunia. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada kesamaannya, bahwa garam itu melambangkan kekuatan penyucian dan ketahanan. Dan Yesus menggunakan metafora yang sudah dikenal di dalam tradisi Yahudi. Kemudian yang berikutnya, bukti yang berikutnya, yang menunjukkan adanya korespondensi pengajaran Tuhan Yesus dengan hukum Taurat, yaitu tentang konsep Gehenna, neraka. Nah, di dalam Markus 9 ayat 43-48, "Jika tanganmu menyesatkan engkau," kata Tuhan Yesus, "penggalah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada masuk ke dalam neraka," dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan pengajaran rabinik Yahudi? Di dalam Talmud Bavli, di dalam Ros Hasanah, pasal ayat yang ke-16b, Gehenna adalah tempat hukuman bagi orang fasik, tetapi orang benar akan dibebaskan. Jadi di sini kesamaannya keduanya menggunakan simbol api, Gehenna, dan kehancuran untuk menggambarkan konsekuensi rohani. Gehenna dalam tradisi Yahudi adalah tempat permurnian, bukan kebinasaan abadi. Kalau Tuhan Yesus Kristus, Dia menekankan bahwa jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada masuk ke dalam neraka. Dalam pengajaran Tuhan Yesus kita bisa melihat ada kesamaan struktur argumen, kosakata, dan tema yang menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah bagian dari tradisi rabinik, meski dengan penekanan unik pada kerajaan Allah yang sudah hadir. Jadi analisis ini membantu kita untuk memahami Injil dalam konteks budaya Yahudi, bukan sebagai teks yang terpisah dari akarnya. Dan ini juga membuktikan ada satu korespondensi yang sangat kuat antara pengajaran Tuhan Yesus Kristus dengan hukum Taurat. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya setelah masa Yohanes Pembaptis, ya, Tuhan Yesus tetap menggunakan hukum Taurat. Bukan meniadakan, bukan menonaktifkan. Tuhan Yesus tidak menekankan, menonaktifkan hukum Taurat dan kitab para nabi sampai pada masa Yohanes Pembaptis. Bukan maksud Tuhan Yesus seperti itu. Karena buktinya adalah bahwa setelah masa Yohanes Pembaptis, setelah Tuhan Yesus dibaptis dan masuk di dalam pelayanan, dalam kehidupan, pelayanan, aktivitas rohani, kegiatan keagamaan, bahkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus masih memiliki keterkaitan erat, memiliki korespondensi yang kuat dengan hukum Taurat. Di sini kita dapat melihat bahwa ada satu progres yang ingin Tuhan Yesus selesaikan
yaitu mengkonvert dari hukum Taurat yang dilakukan secara lahiriah menjadi hukum Kristus yang dimasukkan dan dikonsepkan secara rohani.